siang para peserta didik, dokter muda di dalam kegiatan rotasi klinik Departemen IKA Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Selamat datang kembali ke dalam kegiatan rotasi klinik yang mungkin setelah beberapa waktu berlangsungnya pandemi ini, kegiatan teman-teman sempat terhenti, terkendala oleh kebijakan PSBB dan sebagainya, maka sekarang kita harus bersiap kembali untuk melakukan aktivitas di era kenormalan baru. Saya akan menyampaikan beberapa hal update mengenai penyakit COVID-19 dan juga kewaspadaan standar. Harapannya adalah ketika peserta didik dokter muda memasuki kegiatan rotasi klinik sudah memahami tentang penyakit COVID-19 ini dan bagaimana kita bisa melakukan upaya untuk melakukan pencegahan, memutus transmisi dengan tetap memperhatikan kewaspadaan standar. Saya akan mulai nanti dengan perkembangan kasus COVID-19 secara global dan juga di Indonesia, mengingatkan kembali tentang definisi kasus, manifestasi klinis kasus COVID-19 khususnya pada anak, bagaimana melakukan pendekatan tata laksana, dan yang terakhir adalah bagaimana kita bisa menerapkan kewaspadaan standar dan mematuhi pemakaian alat pelindung diri. Ini adalah data yang saya ambil pertanggal 25 Juni dari situs resmi Kementerian Kesehatan Indonesia untuk melihat bagaimana sejauh ini jumlah kasus COVID-19 di Indonesia. Jadi kita mengetahui bahwa secara global sudah sekitar 195 negara yang melaporkan adanya transmisi lokal. Kemudian kasus yang terkonfirmasi mencapai 9.296.202, jumlah yang sangat luar biasa ini, dan kematian secara global saat ini di angka 5,2%. Bagaimana dengan Indonesia? Kita sampai dengan tanggal 25 Juni itu melaporkan jumlah orang yang diperiksa adalah 427.000, yang terkonfirmasi sebagai COVID-19 adalah 50.187, ya, dengan kematian sekitar 5,2%. Jadi angka kematian kasus COVID di Indonesia juga lebih kurang sama dengan kasus kematian global. Ini adalah gambaran tentang sebaran kasus COVID-19. Kita lihat antara pasien COVID perempuan dan laki-laki sebetulnya hampir seimbang, hanya sedikit lebih banyak pada yang laki-laki. Kemudian kalau kita lihat bagaimana distribusi kasus berdasarkan usia, agak menarik ya di Indonesia, karena kalau kita mengacu pada publikasi terdahulu di Cina maupun di Eropa, kasus-kasus yang paling banyak adalah kelompok usia lanjut di atas 60 tahun, kematian tertinggi juga di atas usia 60 tahun. Tetapi di Indonesia ini justru kasus-kasus yang terbanyaknya di usia-usia yang relatif lebih muda dibandingkan kasus-kasus di luar negeri. Ya, tentu menarik untuk dijadikan satu pembelajaran mengapa demikian. Saya perlu menyampaikan juga tentang bagaimana saat ini kita mencoba memetakan wilayah-wilayah yang berpotensi sebagai daerah zona merah karena sudah terjadi transmisi lokal. Kalau kita lihat sudah cukup banyak kota-kota maupun provinsi di Indonesia ini yang memiliki kabupaten atau kota yang sudah ditandai sebagai wilayah dengan transmisi lokal. Bagaimana dengan DIY? Situasi terkini saat ini di daerah istimewa Yogyakarta ada 3 kabupaten
yang merupakan wilayah dengan transmisi lokal, yaitu Kabupaten Bantul, Gunung Kidul, dan Kabupaten Sleman. Nah, ini pasti seputar tadi kota-kota. Ini sebagai gambaran bagi teman-teman yang mungkin selama masa pandemi itu sempat melakukan perjalanan keluar kota, maka perlu melihat kembali apakah kota-kota sebelum destinasi Yogyakarta ini merupakan kota dengan transmisi lokal. Ini kaitannya dengan nanti bagaimana ketaatan kita untuk melakukan karantina mandiri atau isolasi. Saya sedikit saja mengulang tentang virus penyebab COVID-19 ini yang sudah diberi nama sebagai SARS-CoV-2. Ya. Kalau kita melihat struktur virusnya, ada kapsid, kemudian membran, dan yang paling penting di dalam proses bagaimana nanti patogenesis virus ini adalah protein spike yang berada pada tonjolan dari virus tersebut, karena protein spike ini yang nanti akan berperan khususnya terkait dengan perlekatan terhadap reseptor yang ada di dalam manusia. Kita tahu bahwa penyakit COVID-19 ini ditularkan melalui droplets. Droplets adalah percikan ya, udara pernafasan yang bisa dihasilkan oleh batuk misalnya, atau bersin, atau ketika seseorang berbicara. Kita perlu memperhatikan bagaimana transmisi ini terjadi pada penyakit yang penularannya secara droplets. Jadi jika droplets itu keluar dari pernafasan manusia, maka kira-kira dia akan bisa terbang sejauh lebih kurang mungkin 1 meter ya, 1 sampai 2 meter di beberapa publikasi mengatakan. Jadi itu sebabnya mengapa kita memberlakukan seseorang itu harus menjaga jarak setidaknya 1 meter, karena tadi kita berusaha mencegah agar droplets itu tidak menjadi mode untuk menularkan kepada orang lain. Pada satu keadaan yang kita sebut sebagai kegiatan yang berpotensi menyebabkan aerosolisasi, ya, nanti kalau di klinik mungkin peserta didik dokter muda akan melakukan tindakan misalnya intubasi, nebulisasi, maka droplet tersebut dengan tindakan yang berpotensi aerosolisasi bisa menjadi partikel yang lebih kecil dan ini bisa berada di udara lebih lama ya, dan bisa menjangkau jarak yang juga lebih jauh dari sekitar 1,2 meter. Nah ini yang harus kita waspadai, nanti kaitannya adalah dengan bagaimana kita ketika melakukan prosedur yang berpotensi menyebabkan aerosolisasi, maka harus menggunakan alat pelindung diri yang memadai. Ini saya mencoba untuk menunjukkan skema tentang bagaimana patogenesis virus SARS-CoV-2 ini ketika memasuki tubuh manusia. Kita tahu bahwa SARS-CoV-2 adalah virus RNA, maka ketika dia memasuki tubuh manusia dengan menempel pada reseptor tertentu yaitu ACE2, maka dia akan melakukan proses, ya. Dia akan melepaskan sebagian protein genetiknya, kemudian dia akan membentuk untaian yang baru dan menyesuaikan sedemikian rupa sampai kemudian menjadi virus yang matur di dalam tubuh manusia. Sekarang saya ingin menjelaskan tentang bagaimana kita bisa melakukan identifikasi kasus COVID-19. Sebagaimana yang sudah tertera di dalam buku pedoman tata laksana kasus COVID-19 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan
edisi yang keempat, maka identifikasi kasus saat ini dikenal ada 4. Yang pertama adalah OTG atau orang tanpa gejala, kemudian ODP, orang dalam pemantauan, PDP, pasien dalam pengawasan, dan kasus terkonfirmasi. Kita bisa lihat satu persatu tentang definisi ini. Siapa yang disebut sebagai OTG adalah kalau ini pasiennya anak, ya, maka anak ya bukan dewasa, adalah anak yang tidak bergejala tapi memiliki risiko tertular dari orang yang terkonfirmasi COVID-19. Orang tanpa gejala merupakan kontak erat dengan kasus konfirmasi COVID-19. Jadi kalau kita berada dekat dengan orang yang sudah terkonfirmasi sebagai COVID-19, maka kita disebut sebagai OTG. Tapi ini membutuhkan pengertian kontak yang erat. Sehingga kita perlu mengetahui kontak erat itu seperti apa, adalah bisa berupa kontak fisik atau mungkin tidak melakukan kontak fisik, tetapi berada dalam satu ruangan atau kita berkunjung dalam radius yang kurang dari 1 meter, atau berada bersama kasus PDP ya, yang kemudian terkonfirmasi dalam rentang waktu antara 2 hari hingga 14 hari sejak timbulnya gejala. Jadi membutuhkan pemahaman tentang apakah kita melakukan kontak fisik ataukah kita kontak erat karena kita berada dalam satu ruangan dengan jarak yang cukup dekat ya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan untuk mendefinisikan siapa yang disebut sebagai OTG, karena harus ada riwayat kontak erat. Nah, kita melihat kembali bahwa semua tenaga kesehatan ya, termasuk dokter muda, ya perawat, dokter residen, dokter spesialis yang bekerja di rumah sakit itu sangat mungkin masuk dalam kategori ini ya, kontak erat, karena semua petugas kesehatan yang merawat, mungkin seorang nutrisionis yang mengantar makanan, petugas kebersihan yang membersihkan tempat perawatan kasus terkonfirmasi yang mungkin tidak menggunakan APD sesuai standar, maka masuk dalam kategori kontak erat ya. Atau tadi mungkin orang dalam satu ruangan yang sama dengan kasus terkonfirmasi, mungkin teman kerja, mungkin keluarga, atau mungkin ketika kita sedang berada dalam satu ruangan bersama-sama untuk mengadakan pertemuan atau rapat, itu juga bisa terjadi situasi yang masuk dalam kategori kontak erat ya. Atau orang yang bepergian bersama, ini bisa dimengerti mengapa sekarang diperlakukan protokol kesehatan ketika orang harus menggunakan moda transportasi umum. Harus ada pengaturan yang memastikan bahwa jarak antar penumpang itu setidaknya 1 meter ya, dan juga menggunakan masker selama dalam perjalanan. Kemudian apa yang disebut sebagai ODP, orang dalam pemantauan, adalah anak ya dengan demam atau riwayat demam. Barangkali pada saat datang ke vaskes sudah tidak demam, tetapi 2 hari yang lalu dia pernah mengalami demam. Ini masuk dalam kategori ini, demam atau riwayat demam, atau didapatkan gejala gangguan sistem pernapasan seperti batuk, sakit tenggorokan, atau pilek. Ya. Dan ini yang penting nanti ketika dokter muda mungkin bekerja bersama dengan dokter residen atau DPJP melakukan screening kepada pasien. Setelah kita mengetahui bahwa ada riwayat demam atau mungkin ada gejala gangguan pernapasan, tanyakan kemungkinan apakah ada penyebab lain ya, berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan. Intinya kita juga diminta untuk tidak melupakan bahwa gejala demam dan gejala gangguan pernapasan itu juga tidak hanya
milik COVID-19 ya, juga bisa merupakan gejala dari penyakit yang lain. Artinya kita memikirkan kemungkinan COVID setelah kita mempertimbangkan bahwa ini tidak mungkin atau sangat kecil kemungkinannya menderita penyakit yang lain. Ya. Kemudian kita tanyakan apakah ada riwayat dalam 14 hari sebelum timbul gejala tadi. Mungkin tinggal di daerah transmisi lokal atau melakukan perjalanan ya ke wilayah dengan transmisi lokal atau kontak erat dengan kasus terkonfirmasi. Kemudian yang disebut sebagai pasien dalam pengawasan atau PDP. Perbedaannya sebetulnya hanya pada kata dan. Kalau ODP itu adalah anak dengan demam atau riwayat demam atau dengan gangguan gejala pernafasan. Pada PDP yang kita dapatkan adalah demam ya, dan ya, demam dan salah satu gejala pernafasan. Ya, artinya plus ya, ada demam dan gejala-gejala pernafasan. Kemudian tetap ditanyakan apakah ada riwayat melakukan perjalanan atau tinggal di daerah transmisi lokal dan mungkin memiliki kontak dengan kasus terkonfirmasi. Sebagai catatan, pada kasus anak, jika mengalami pneumonia berat, yang ini definisinya adalah didapatkan sianosis sentral atau dengan pengukuran SpO2 kurang dari 90% atau disertai dengan distres pernafasan berat dan juga tanda pneumonia berat yang lain, ya, misalnya pada bayi karena sesak nafas tidak bisa menetek, atau anaknya tampak sangat letargis, ya, atau tanda lain dari pneumonia seperti peningkatan respirasi rate atau kemudian dijumpai tarikan dinding dada, maka ini juga masuk sebagai PDP tanpa harus mendapatkan riwayat transmisi tinggal di daerah transmisi lokal atau kontak erat. Intinya apa? Semua anak dengan kondisi pneumonia berat pada saat ini, ya, pada saat pandemi ini harus dipertimbangkan sebagai PDP. Ya. Kemudian yang disebut sebagai kasus terkonfirmasi adalah anak yang tidak bergejala, ya, memiliki risiko tertular dari orang yang confirm COVID-19. Ya. Ini adalah sebuah publikasi yang menunjukkan bagaimana sebaran kasus COVID-19 pada anak di Cina. Ya. Kita tahu bahwa Cina adalah negara pertama yang melaporkan COVID-19 sehingga tidak heran pada saat negara-negara lain sedang bergulat menghadapi kasus ini, dari Cina sudah mulai dikeluarkan publikasi-publikasi. Kita melihat bahwa dari sekitar 2.135 kasus anak yang terkonfirmasi sebagai COVID-19 berdasarkan pemeriksaan swab dan PCR adalah 34,1%. Dan kita melihat bahwa kasus COVID-19 ini pada anak memang lebih banyak yang ringan dibandingkan orang dewasa. Jadi fatality rate memang lebih tinggi pada orang dewasa dibandingkan pada anak. Kita juga melihat bahwa sebaran usia itu bisa mulai dari infant ya di bawah 1 tahun sampai di atas 15 tahun. Ya. Jadi ini memang bukan penyakit yang hanya menjangkiti kelompok tertentu saja. Jadi mulai dari bayi sampai remaja juga memiliki sebaran kasus yang hampir merata. Di sini kita melihat tadi ya sekali lagi dari mulai usia bayi sampai remaja sebaran kasusnya merata, tetapi kita melihat bahwa yang berpotensi mendapatkan penyakit COVID-19 yang berat adalah anak yang lebih muda. Pada data ini di Cina
itu ada anak balita yang proporsinya lebih besar untuk mendapatkan penyakit COVID-19 berat. Bagaimana kita bisa mengenali tanda dan gejala? Tadi sudah saya sampaikan sebagai bentuk screening, kita perlu menanyakan ada tidaknya demam, gejala pernafasan. Namun data yang cukup baru dari CDC ini menunjukkan bahwa sebetulnya sangatlah sulit ya tanpa dibantu dengan pemeriksaan PCR untuk membedakan gejala infeksi COVID dengan penyakit virus lainnya ya karena sangat mirip ya. Di masa pandemik maka kecurigaan ke arah COVID-19 perlu ditingkatkan. Namun tetap tidak boleh melupakan kemungkinan bahwa dia juga mengalami infeksi virus yang lain. Artinya kita selalu berusaha untuk membuat differential diagnosis. Sampai terbukti kasus ini COVID atau bukan. Ini adalah tanda dan gejalanya. Kalau kita lihat satu persatu, demam, ya, batuk, hidung tersumbat, nyeri tenggorokan, sesak nafas, bahkan bisa juga dalam bentuk diare, mual muntah, sakit kepala, nyeri otot, semuanya adalah gejala-gejala penyakit virus. Jadi muncul sebagai viral illness ya, atau penyakit sistemik yang lainnya. Jadi memang tidak mudah untuk bisa menegakkan kasus COVID-19 ini tanpa melakukan pemeriksaan konfirmasi diagnostik. Bagaimana dengan tingkat keparahan? Tadi data di Cina menunjukkan bahwa sebagian besar kasus COVID-19 pada anak adalah ringan. Ya. Betul, jadi yang asimptomatik sekitar 4%, yang ringan itu hampir separuh, ya, 51%, kemudian yang derajat sakitnya sedang kira-kira 39%, yang membutuhkan support seperti misalnya ventilator mekanik dan sebagainya kira-kira hanya sekitar di bawah 1% saja. Ini ada satu tabel yang cukup mudah bagi kita untuk secara cepat ya mencoba menandai kira-kira beda antara COVID-19 dengan selesma atau common cold dan kasus dengan alergik. Kita lihat di situ pada kasus yang COVID-19 demam itu cukup dominan ya dibandingkan pada kasus common cold ataupun alergi, batuk ya. Kemudian juga nyeri kepala. Ya. Kemudian yang kita perlu perhatikan adalah penciuman terganggu ya. Ini pada orang dewasa menjadi hal yang cukup penting, tetapi pada anak tampaknya tidak terlalu signifikan untuk membedakan antara COVID-19, alergi maupun selesma karena gangguan penciuman ini juga bisa dialami oleh anak-anak yang mengalami selesma ataupun alergi. Kelelahan atau letargik itu agak lebih nampak pada pasien dengan COVID-19. Setelah memahami bagaimana kita melakukan screening, kemudian mengkategorikan seorang anak itu apakah dia ODP, apakah dia PDP, ya, kemudian gejala-gejala seperti apa, mungkin nanti selama bertugas di rumah sakit, khususnya di Rumah Sakit Sarjito, kita mungkin juga perlu memahami bagaimana alur rujukan pasien yang datang ke rumah sakit. Jadi pasien yang dirujuk ke rumah sakit rujukan COVID itu bisa berasal dari Fasienkes yang ada di bawahnya, misalnya puskesmas ataupun rumah sakit PPK 1, bisa juga dari kantor kesehatan pelabuhan misalnya. Seorang dokter yang bekerja di IGD harus mampu mengidentifikasi apakah pasien tersebut memang kita indikasikan kemungkinan ke arah COVID. Ya. Jadi kita melalui sambungan telepon, ya,
itu bisa melakukan proses komunikasi untuk memastikan apakah pasien yang akan dirujuk ini memang patut disangkakan sebagai PDP, ya. Dan nanti di instalasi gawat darurat akan dilakukan proses, ya. Jika kita sudah mendapatkan informasi bahwa pasiennya memang tersangka COVID masuk dalam kategori PDP, maka dia akan masuk ke jalur yang khusus, ya, karena di rumah sakit sudah disediakan penanda-penanda zona merah, zona kuning, dan zona hijau untuk memastikan bahwa pasien yang terindikasi COVID itu tidak berada bersama-sama dengan pasien lainnya yang memang tidak bergejala ke arah COVID. Nanti dokter jaga akan melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan juga melaporkan kepada, karena ini penyakit yang harus dinotifikasi, ya, dan dilaporkan, maka kasus harus dilaporkan kepada tim viral airborne rumah sakit. Nah, ini adalah alur identifikasi jika settingnya di IGD. Jadi anak datang di IGD, kemudian nanti ada dokter residen yang melakukan pemeriksaan, menilai SpO2, apakah ada tanda-tanda PDP yang dengan pneumonia berat atau tidak. Ya, kalau tidak ada risiko, maka langsung nanti diakses sebagaimana pasien biasa. Tapi jika ada risiko, misalnya SpO2-nya kurang dari 90%, maka dia akan dirawat di ruang isolasi oleh tim IGD dan tim COVID. Ya. Demikian juga jika risikonya ada, tetapi pasiennya dalam keadaan yang cukup baik, di mana SpO2 di atas 90%, maka pasien dipastikan memakai masker dan kemudian menuju ke poli-COVID. Karena di Rumah Sakit Sarjito sudah tersedia fasilitas poliklinik COVID yang di situ memang semua aktivitas yang terkait dengan kegiatan screening, pemeriksaan penunjang dilakukan di satu instalasi tersendiri. Setelah kita mengetahui bagaimana alur jika seorang pasien datang ke IGD, kita juga perlu mengetahui bagaimana seandainya anak itu datangnya di poliklinik, ya. Tetap saja jika kita mendapatkan dari anamnesis dan proses screening itu ada gejala yang mengarah ke COVID, maka kita lihat gejalanya apa dan kita arahkan menuju ke poli-COVID untuk nanti dilakukan penapisan lebih lanjut dan kita tetapkan statusnya apakah ODP dan PDP. Nah, sekali lagi, ini adalah step-step bagaimana seorang petugas kesehatan melakukan screening atau pemilahan sehingga akan diketahui apakah ini seorang pasien yang dia pelaku perjalanan dari wilayah terjangkit misalnya, ya, apakah ini orang dengan tanpa gejala, ODP atau PDP. Bagaimana tata laksananya? Kita tahu bahwa sampai saat ini pun belum ada obat yang secara spesifik bekerja pada pasien COVID. Jadi evidence yang ada berdasarkan penelitian yang dilaksanakan di Cina maupun di negara-negara yang lain tampaknya memang belum bisa menunjukkan sebetulnya obat-obat apa yang paling poten untuk menangani kasus COVID-19 ini. Kita lihat bahwa kalau pasien itu dikategorikan sebagai OTG, maka anjurannya adalah isolasi mandiri di rumah selama 14 hari. Kemudian kita melaporkan kepada Dinas Kesehatan untuk melakukan proses surveillance, ya, dan memastikan bahwa dilakukan juga investigasi kontak, ya, untuk mengetahui apakah ada orang di sekitarnya yang juga perlu dilakukan pemeriksaan.
Kemudian dilakukan pemeriksaan swab nasofaring dan orofaring pada hari pertama dan hari ke-14 ya, oleh petugas di puskesmas ataupun di rumah sakit. Nah, kemudian dilakukan pemantauan oleh dinas kesehatan. Bagaimana dengan pasien yang kategorinya ODP dan PDP ringan? Ya, ini juga jika vaskes tidak memiliki sarana untuk perawatan pasien semacam ini, maka pasien bisa diminta untuk isolasi mandiri di rumah selama 14 hari. Dan kita juga perlu melaporkan kepada dinas kesehatan sehingga mereka bisa melakukan pemantauan dan surveillance. Kemudian dilakukan pengambilan swab nasofaring dan orofaring pada hari pertama dan hari ke-14. Nah, bagaimana dengan isolasi dan karantina? Jadi ada sedikit perbedaan pemahaman antara isolasi dan karantina. Jadi isolasi adalah upaya proses pemisahan dan pembatasan aktivitas orang yang sakit atau yang terinfeksi selama waktu tertentu untuk mencegah terjadinya penularan. Ya. Sementara karantina adalah pemisahan dan pembatasan aktivitas pada orang yang memiliki paparan atau kontak dengan penyakit menular. Jadi kalau isolasi betul-betul dia sudah harus menempati atau menghuni ya, sarana atau ruangan yang khusus dan aktivitasnya sangat dibatasi untuk mencegah terjadinya penularan. Ya. Kalau karantina lebih bersifat membantu memisahkan sehingga paparan menjadi lebih sedikit. Ini adalah beberapa ilustrasi tentang apa yang bisa dilakukan ketika harus melakukan isolasi di rumah. Ini panduan ini berasal dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Ya. Jadi kita berada di rumah, ya, di ruangan yang terpisah. Kalaupun terpaksa harus suatu saat berada di ruangan yang cukup besar bersama dengan orang lain, maka memastikan jaraknya ya setidaknya adalah minimal 1 meter. Kemudian juga menghindari pemakaian alat secara bersama-sama. Nah, ini alat mandi, alat makan dan sebagainya harus dilakukan pencucian atau pembersihan secara terpisah. Ya. Kemudian menerapkan etika batuk dan bersin yang benar. Jadi cara batuk dan bersin yang benar itu perlu disampaikan. Kemudian memastikan bahwa ventilasi di ruangan atau di rumah cukup baik dan juga perlu melakukan proses desinfeksi ya, pada permukaan dari benda-benda di rumah, khususnya adalah benda-benda yang sering dipegang, disentuh. Ya, misalnya meja, ya, meja makan, meja tulis, kemudian handphone atau laptop yang sangat sering atau secara frekuen kita sentuh. Nah, ini yang harus senantiasa dibersihkan menggunakan desinfektan. Jadi secara umum untuk OTG ataupun PDP yang ringan sedang tidak ada tata laksana yang spesifik. Yang utama adalah memastikan mereka diisolasi ya, dan juga dipantau kondisinya. Hanya pada kelompok dengan PDP berat, yaitu harus dilakukan perawatan di rumah sakit dan dilakukan pemantauan secara berkala untuk melihat apakah ada ke arah perburukan ya. Dan apa yang harus kita lakukan pada pasien-pasien dengan PDP berat, kita melakukan pemeriksaan lab secara menyeluruh, lab darah untuk mengetahui bagaimana profil darah rutinnya, kemudian bagaimana marker inflamasinya, dan juga kemungkinan komplikasi ke organ lain dengan melakukan screening untuk melihat bagaimana fungsi organ-organ terkait. Ya. Kemudian memastikan diagnosisnya berdasarkan pemeriksaan RT-PCR, ya, dan spesimen RT-PCR diambil pada hari pertama dan hari kedua setelah pasien dirawat. Jika pasiennya
dalam keadaan kritis dan harus terintubasi, maka swab nasofaring ini bisa diganti dengan bilasan bronkus, ya. Kemudian kita melihat kapan dikatakan positif jika salah satu atau dari kedua spesimen nasofaring itu positif, ya. Negatif jika keduanya negatif. Kemudian pemeriksaan yang lain adalah pemeriksaan serologi, yang ini juga bisa kita lakukan dan harus diambil secara konsekutif, jadi ada pengambilan pertama dan pengambilan kedua. Kemudian juga pada kasus-kasus tertentu kita membutuhkan penunjang pencitraan mulai dari ronsen foto maupun CT scan dada. Ya. Secara umum pasien memerlukan support oksigen, kemudian juga asupan nutrisi, perawatan di ruang isolasi dengan tekanan negatif, dan juga memastikan bahwa semua pemberi asuhan, entah itu dokter, perawat, petugas gizi, dan seterusnya memakai APD sesuai standar. Kemudian sekalipun COVID-19 ini penyebabnya adalah virus, tetapi di dalam panduan juga tetap kita berikan antibiotik. Mengapa? Karena sampai terbukti dia confirm sebagai kasus COVID-19, maka kita tetap perlu memberikan antibiotik. Mengapa? Karena kita juga tahu bahwa sebagian besar kematian anak balita oleh karena pneumonia itu disebabkan oleh pneumonia bakterial. Jadi kita juga tidak ingin menunda dan memperberat kemungkinan kalau memang dia ternyata bukan COVID. Kemudian follow up kita lakukan, pasien akan nanti dipantau sampai dia bisa keluar dari ruang isolasi, yaitu pada saat nanti terkonfirmasi pemeriksaan swabnya 2 kali berturut-turut negatif. Ya, masih menjadi evidence yang terus dicari tentang pemberian obat-obat antivirus, ya. Di dalam panduan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia memang ada pertimbangan untuk memberikan obat antivirus semacam oseltamivir. Tentunya jika kita mampu melakukan pemeriksaan dan mengkonfirmasi bahwa gejala yang ada itu juga mungkin disebabkan oleh virus influenza, sehingga kita bisa memberikan oseltamivir. Bagaimana kriteria memulangkan pasien? Ya, jadi kalau pasiennya sudah terjadi perbaikan, tidak demam, gejala pneumonia membaik, dan yang penting adalah ada konfirmasi dari hasil pemeriksaan swab berturut-turut 2 kali negatif. Kita masih ingat tadi bahwa COVID-19 ini tidak hanya menjangkiti anak, tetapi juga bayi. Dan kita juga sudah menerima laporan di Indonesia ini ada bayi yang lahir dari ibu yang statusnya PDP pada saat dia bersalin, atau bahkan pada saat bersalin sudah terkonfirmasi sebagai kasus COVID-19. Tentu harus dilakukan tata laksana yang baik sehingga meminimalkan risiko terjadi transmisi dari ibu ke bayi. Bagaimana rekomendasinya? Seluruh bayi yang lahir dari ibu PDP atau terkonfirmasi harus diperiksa sesegera mungkin swabnya, dipastikan ini bayinya tertular atau tidak. Bayi boleh diberikan ASI, tetapi tidak diberikan secara langsung dengan menyusui, karena itu kan membuat bayi dan ibu menjadi tidak menjaga jarak, tidak ada physical distancing. Ya. Kemudian memastikan bahwa kalau diberikan melalui botol itu juga harus dibersihkan, menjaga kebersihan dari alat yang digunakan,
bayi dan ibu diisolasi secara terpisah, ya. Ibu dalam hal ini tidak boleh mengunjungi bayi sampai terbukti pemeriksaannya negatif, ya. Nah, dan dengan demikian maka dibutuhkan monitor yang sangat ketat terhadap bayinya, karena kan dia dirawat terpisah dari ibunya. Berikutnya saya akan beralih, kalau tadi saya sudah membahas tentang bagaimana kriteria OTG, ODP, PDP, gejala klinisnya, ya, bagaimana nanti kita bekerja di poliklinik ataupun di IGD, memperhatikan alur, bagaimana penempatan pasien. Yang tidak kalah penting sebagai bagian yang terintegrasi dari tata laksana COVID ini adalah bagaimana kita melakukan upaya pencegahan dan pengendalian infeksi. Ya. Jadi kita masih ingat bahwa sebetulnya rantai dari infeksi itu melibatkan ada host, ya, ada agent, dalam hal ini adalah virusnya, ada reservoir mungkin, ya. Kemudian juga ada proses transmisinya sendiri, ya, dan juga bagaimana entry-nya. Nah, ini yang kita harus betul-betul perhatikan, ya. Jadi untuk memutus rantai ini ya kita harus melakukan upaya-upaya yang sistematis, ya, supaya rantai tersebut bisa terputus. Sekali lagi mengingatkan bahwa ini adalah penyakit yang transmisinya secara droplet, ya, dan juga kontak erat. Tadi di awal saya sudah menyinggung memang transmisinya secara droplet, tapi apakah mungkin ini menjadi transmisi airborne? Ya, sekali lagi hal ini dimungkinkan jika petugas kesehatan melakukan tindakan yang berpotensi aerosolisasi. Apa itu? Termasuk di dalamnya adalah indus sputum, ya, tadi nebulisasi atau intubasi, karena dengan prosedur tersebut maka partikel droplet akan menjadi lebih kecil dan berada di udara lebih lama, ya. Dengan demikian petugas yang melakukan tindakan tersebut harus menggunakan APD level 3. Di dalam konsep pencegahan dan pengendalian infeksi, kita perlu melakukan langkah-langkah tadi di depan, siapapun petugasnya harus melakukan screening, ya. Kemudian juga mengidentifikasi pasien yang harus ditempatkan di ruang isolasi, kemudian alat pelindung diri yang harus digunakan, ya. Bagaimana jika kondisi yang ada ternyata menyebabkan ada eskalasi, ya. Bagaimana melakukan proses dekontaminasi dari alat yang digunakan, dan bagaimana melakukan upaya surveillance terhadap petugas kesehatan. Kita tahu bahwa petugas kesehatan termasuk mereka yang berpotensi untuk kontak erat dengan kasus terkonfirmasi. Kemudian juga bagaimana melakukan karantina atau self-isolation, dan juga penetapan saat KLB selesai, ya. Nanti kalau pandemi ini sudah selesai, kemudian kita harus bagaimana, ya, pengaturan kembalinya itu. Ini adalah proses di dalam kita melakukan tadi, ya, pencegahan dan pengendalian infeksi. Jadi memastikan bahwa ada pengaturan staf. Siapa saja yang boleh, ya, bekerja di area zona merah, ya. Ini bagi dokter muda juga mohon diperhatikan. Kita mengetahui bahwa ada sejumlah individu yang memiliki komorbid, ya, seperti misalnya mereka yang dengan diabetes mellitus, mereka yang overweight atau obese, itu juga harus diperhatikan supaya terhindar dari risiko paparan, karena kalau mereka terpapar mungkin akan mengalami kondisi yang lebih berat dibandingkan orang yang tidak memiliki komorbid, ya. Sehingga memastikan siapa yang bekerja itu sangat penting, ya, penggunaan APD, ya, dan memastikan ada protokol. Yang nomor 5 ini saat ini menjadi isu penting, ya, digital support, ya. Kita tahu bahwa saat ini sudah banyak dikembangkan telemedicine, ya. Kita sudah tidak usah harus ketemu dengan pasien, tapi kita mengembangkan aplikasi atau software
untuk bisa memastikan ada komunikasi dan konsultasi antara pasien dengan tenaga medis tanpa harus tadi physical contact dan juga meminimalkan perasaan takut untuk terpapar. Di dalam menetapkan area zona merah, zona kuning, zona hijau itu kita perlu melihat betul ya dan memastikan bahwa orang yang dengan gejala COVID ditempatkan pada area yang berbeda dengan orang yang tidak memiliki gejala tersebut. Ya. Kemudian juga memastikan tidak terjadi overcrowding ya. Di ruang tunggu juga harus dipastikan bahwa jumlah kursi dibatasi, jaraknya juga dioptimalkan minimal 1 meter, kemudian semua orang memakai masker. Demikian juga di ruang isolasi, ya ini ruang isolasi kan ada area observasi, ada area isolasi maupun ICU, memastikan bahwa hanya orang-orang tertentu yang memang dia memiliki kompetensi dan memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan yang boleh mengakses ruang isolasi tersebut. Ya. Bagaimana dengan pengaturan staf? Ya tadi diperhatikan betul bagaimana flow, ya yang bertugas di sana siapa, ya tenaga kesehatan juga harus dilatih terlebih dahulu bagaimana memakai APD, melepas APD. Ya bagaimana cuci tangan yang benar, nah itu semua harus diperhatikan. Kemudian juga memastikan bahwa shift-nya itu tidak terlampau panjang sehingga orang petugas kesehatan tidak mengalami kelelahan. Ya, memastikan juga bahwa orang yang bekerja di ruang isolasi hanya bekerja di situ, dia tidak bekerja di tempat lain. Ya, sekali lagi upaya tersebut untuk meminimalkan kemungkinan makin banyaknya orang yang akan terpapar. Setelah bertugas maka perlu diberikan waktu selama 14 hari untuk memastikan bahwa orang tersebut tidak dalam masa inkubasi dari infeksinya. Ini mungkin mengulang kembali apa yang selama ini dokter muda juga sudah pernah mendapatkan, tata cara melakukan cuci tangan, ya, memastikan bahwa cuci tangan bisa dilakukan dengan air mengalir, dengan memakai sabun atau menggunakan hand rub. Jadi cuci tangan berbasis alkohol selama 20-30 detik dan terdiri dari 6 saat. Ya. Kapan? Itu sebelum dan setelah kontak pasien, ya, sebelum melakukan prosedur, kemudian sebelum dan setelah kontak dengan lingkungan pasien, ya, itu harus kita perhatikan. Ini hanya sekilas tentang gambar yang bisa kita lihat, intinya memastikan bahwa seluruh area tangan itu betul-betul sudah dibersihkan ya, dengan langkah-langkah yang sudah direkomendasikan oleh WHO. Demikian juga dengan bagaimana melakukan hand rub. Nah ini yang saya singgung sebagai kewaspadaan standar. Jadi apa yang harus kita pakai sebagai wujud dari kewaspadaan standar, menggunakan sarung tangan jika memang kita akan melakukan aktivitas yang itu berpotensi, ya, akan memindahkan, ya, mentransfer kemungkinan virus, ya. Jadi misalnya kita akan melakukan pemeriksaan secara sistematik, kemudian memeriksa membrana mukosa dan sebagainya, kita menggunakan sarung tangan. Kita perlu menggunakan juga pelindung wajah, dalam hal ini bisa masker bedah dengan goggles, ya, atau menggunakan face shield. Ya. Kemudian juga memakai gaun pelindung. Ya, ini kita memastikan sebaiknya gaun pelindung juga terbuat dari bahan yang paling baik adalah yang waterproof, ya, tahan air, tidak mudah kotor dan mudah dicuci juga. Saya membahas sedikit tentang respirator atau masker, ya. Jadi syaratnya adalah menutupi, ya, hidung dan mulut. Jenis-jenisnya kita lihat ada macam-macam.
ya masker bedah sebagaimana yang sering kita pakai, namun juga ada masker yang disebut sebagai partikulat 95 atau N95 adalah yang mampu memfilter ya hampir 95% dari partikel berukuran 0,3 mikron ya. Yang ini diasumsikan mampu menahan tadi droplet yang berisi virus ya. Masker kain bagaimana? Masker kain silahkan dipakai di area di luar pasienkes ya. Kalau kita berada di public area mungkin masker kain cukup melindungi. Tetapi kalau kita berada di rumah sakit maka yang kita anjurkan adalah memakai masker bedah atau N95 sesuai dengan risiko transmisinya ya. Situasi di mana terjadi kelangkaan APD itu pernah dialami oleh semua negara, oleh semua pasienkes ya. Saya rasa di bulan Maret dan April itu betul-betul terjadi situasi yang sedemikian heboh ya sehingga kelangkaan APD itu melanda dunia, tidak hanya di Indonesia. Tapi sekarang dengan berjalannya waktu, kemampuan produksi juga bertambah. Mudah-mudahan APD itu bisa dipenuhi sehingga kita memang betul-betul harus memastikan siapa-siapa saja yang perlu memakai APD dan jenis APD yang seperti apa supaya tadi yang kita gunakan itu betul-betul aman, protektif dan kita juga efisien dalam mengelola APD karena tidak menutup kemungkinan jika pandemi ini berlangsung lama akan terjadi lagi satu kondisi di mana terjadi kelangkaan APD ya. Nah, bagaimana cara mengoptimalkan atau meminimalisir supaya tidak terjadi kelangkaan ya tadi kita menggunakan barrier ya. Jadi kalau kita sudah menggunakan penutup wajah, masker, mungkin tidak perlu menggunakan kacamata, goggle kalau kita bekerja dengan memasang barrier ya, misalnya kaca, nah, seperti itu. Kemudian ini diberlakukan untuk petugas-petugas yang betul-betul dia harus berhubungan langsung dengan pasien ya. Kemudian membatasi tenaga kesehatan yang masuk ruang isolasi, membatasi jumlah pengunjung ya. Kemudian juga jika memungkinkan di ruang isolasi terpasang kamera atau CCTV sehingga kunjungan ke pasien itu bisa dilakukan seminimal mungkin ya, tidak harus dalam 3 kali sehari untuk memasuki ruang pasien. Kalau kita memiliki prasarana untuk memaksimalkan komunikasi melalui telemedicine. Ya, ini juga beberapa hal terkait dengan kewaspadaan standar ya. Hati-hati juga terhadap pemakaian alat-alat tajam ya, kemudian juga menjaga kebersihan, pembuangan APD atau sampah juga harus kita perhatikan. Ini adalah contoh-contoh tentang bagaimana kita memakai APD sesuai dengan zona atau risiko transmisi. Jadi kalau dokter muda bekerja misalnya ditugaskan bekerja di poli COVID, maka ini adalah APD yang harus dipakai. Terdiri dari baju kerja atau hachinjo atau scrub, kemudian kita memakai gaun atau baju pelindung, memakai penutup kepala, memakai masker bedah, kemudian memakai pelindung wajah atau face shield sesuai dengan risiko yang akan dilakukan ya. Kemudian memakai sarung tangan sesuai dengan indikasi dan memakai sepatu yang tertutup. Mengapa harus menggunakan sepatu yang tertutup? Intinya kita meminimalkan sekecil mungkin kemungkinan anggota tubuh kita itu mungkin terpercik oleh sesuatu. Dalam hal ini adalah droplet. Bagaimana dengan petugas di ruang assessment ya? Tapi dia tidak melakukan tindakan yang berisiko aerosolisasi. Hampir sama. Tapi kita lihat di ruang assessment di mana memang petugas ini sudah semakin spesifik tugasnya, dia berhadapan dengan pasien mungkin PDP, maka masker yang digunakan adalah masker partikulat N95.
yang memiliki kemampuan memfiltrasi lebih baik dibandingkan masker bedah. Kemudian ini adalah APD yang harus dipakai jika kita bertugas di zona merah, ya, ruang berisiko tinggi, ataupun kita melakukan prosedur aerosolisasi. Misalnya kita diberikan tugas untuk melakukan swab. Ini adalah prosedur yang berpotensi menimbulkan aerosolisasi, sehingga kita harus menggunakan APD yang level 3, ya, terdiri dari baju kerja, kemudian memakai gaun, dan memakai coverall jumpsuit seperti yang terlihat pada gambar ini, kemudian juga memakai masker partikulat N95, memakai face shield, memakai sarung tangan, dan juga memakai sepatu yang tertutup, ya, atau boot. Demikian juga di bangsal atau di tempat lain yang memang itu sudah dilabel sebagai zona merah, maka kita menggunakan APD yang sama, APD level 3. Jika kita bekerja di poliklinik anak, petugas melakukan screening, maka APD yang kita pakai cukup seperti yang terlihat pada gambar ini. Ya, kita memakai baju kerja, sepatu yang tertutup, memakai tutup kepala, dan masker bedah. Dan yang penting adalah sering melakukan kebersihan tangan, ya, sesuai dengan tadi 6 saat melakukan kebersihan tangan. Demikian juga kalau kita melakukan tugas di ruang-ruang yang memang sudah diindikasikan sesuai dengan zona resikonya, maka kita ikuti ketentuan yang berlaku di situ. Ya, ini demikian juga dengan tempat-tempat lain, sebagai gambar. Baik, sudah cukup banyak yang saya sampaikan tentang COVID-19, mulai dari situasi saat ini, situasi di Indonesia, bagaimana kita mengidentifikasi kasus, kemudian bekerja sesuai dengan alur jika kita berada di IGD ataupun di poliklinik, kemudian juga memperhatikan tentang kewaspadaan standar dan memakai APD. Saya harapkan nanti dokter muda yang akan menjalani rotasi klinik di Rumah Sakit Sarjito, khususnya di Departemen Anak, betul-betul bisa memperhatikan beberapa aspek yang sudah saya sampaikan tadi. Ya. Jadi sekali lagi selamat bertugas dan tetap sehat, jaga keselamatan diri kita dan juga lingkungan kita. Terima kasih.